Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita teruskan lagi, kita punya pengajian di dalam Qawaid Asasiyah fil Mustalahil Hadits. Kita sudah sampai di akhir-akhir hadis, mungkin tinggal beberapa kali lagi kita akan mengatakan kitab ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang beberapa hadis ya. Ada hadis apa? Syadz wal mahfud, mungkar wa jangan mungkar wa nakir, ada mungkar wal ma'ruf. Kemudian al-ali wan nazil dan beberapa hal yang berkaitan tentang sana. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang setelahnya, mustalah yang setelahnya, yaitu al-mu'allal. Apa al-mu'allal? Al-hadisul mu'allal. Mu'allal ini diambil dari kata-kata illah. Apa itu illah? Illah itu adalah sebuah penyakit yang ada di dalam hadis. Kalau Anda tengok hadis awal-awal macam tak ada apa-apa, tapi ketika orang yang sudah pandai, sudah terbiasa dan punya experience dalam hadis akan langsung tahu bahwasanya ini ada problem. Tapi apa problemnya? Wallahu a'lam. Dia kena apa namanya? Dia kena selami dulu, dia kena dalami. Tapi dari awal mereka sudah tahu ini ada problem. Syekh Ba'udhan guru saya itu sering mengatakan bahwasanya orang yang punya khibrah, punya experience di dalam fikih, ketika tengok ibarat ini dia akan langsung tahu ini ada problem di dalam ibarat ini. Oh, tahu dari mana? Anta kasyaf kah? Tak. Macam orang bengkel yang kedai benarkan kereta itu namanya apa? Atau benarkan motorcycle itu? Bengkel ya, di bengkel. Anta datang saja. Ini ada problem. Dia kalau sudah lama bengkel, dia akan cuma tarik minyak itu. Oh, di sini problemnya. Dia tahu. Kenapa? Sudah Sudah mahir. Di dalam ilmu hadis pun semacam itu. Ada yang orang-orang yang sudah mahir akan mengetahui beberapa penyakit. Dan hadis mu'allal ini adalah menurut dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitab Manharul Latif juga, bahwasanya hadis mu'allal ini adalah hadis yang ada ilahnya. Dan ilah ini adalah penyakit, yang mana penyakit ini kalau kita tengok dohirnya hadis tak tampak. Nah, yang boleh mengetahui ilah itu hanya sedikit daripada muhaditsin. Itu yang dikatakan Maliki. Kenapa? Karena yang tahu hadis ini yang punya khibrah tamah bil hadis, yang memang hidupnya berkecimpung di dalam ilmu hadis. Contohnya siapa? Seperti Bukhari, wa Ali ibnul Madini. Orang-orang seperti inilah yang bisa mengetahui illatun fil hadis. Kadangkala ilah itu satu zaman macam anta meriwayatkan daripada kawan anta, padahal anta tak meriwayatkan itu pun anta dengar daripada orang lain. Orang tak akan tahu itu kecuali yang benar-benar mahir. Biasanya Fatih ini ada dari semacam ini dia tak meriwayatkan. Kenapa kok dia meriwayatkan? Ada semacam radar. Ada semacam ada orang ini. Tolong dibukakan. Macam ada radar. Itulah ahli hadis yang kuat. Al-mu'allal yuqalu lahu al-mu'all wal ma'lul. Silakan. Al-mu'allal yuqalu lahu al-mu'allu wal ma'lul. Begitu pula hadis mu'allal ini dikatakan juga hadis mu'al dan hadis Hadis ma'lul. Wa huwa al-hadisul ladzi tala al-hafidul fasil fihi ala illatin qadihatin fi sihhatihi. Itu adalah hadis yang ittala'a al-hafid, yang orang yang pandai, orang yang punya experience lama di dalam hadis seperti Imam Bukhari, Ali ibnul Madini. Orang muhaddis itu Itola'a itu menemukan di dalam hadis tersebut ada semacam illah. Illah itu penyakit qadihah, yang kalau illah itu jumpa, hadis itu problem. Lah, problemnya itu apa?
hadis ini kalau tengok bohirnya, ilah ini tak ada. Ayo, yang tahu ilah ini ada siapa? Orang-orang yang punya experience lama di dalam ilmu hadis. Ma'anna dhahiruhu as-salamatu minha. Walaupun dhahirnya itu apa? As-salamatu minha. Ini yang bisa boleh-boleh buat macam ini. Tak semua orang, katanya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada qalilun minal muhadditsin saja yang boleh semacam ini. Kal irsalil hadisil mausul. Dhahirnya dia itu mausul, tapi hakikatnya dia itu apa? Mursal. Kalau mursal kan dia itu munqati marafa'u tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ittisal lil mursal. Dhahirnya apa namanya? Sebaliknya, dia itu mursal tapi dhahirnya apa? Ittisal. Awil idraj fil matan wa sanad, atau ada semacam idraj. Idraj ini maknanya ada di dalam matan ini atau di dalam sanad ini ada sesuatu yang bukan hadis. Paham ya? Jadi dalam matannya tadi itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yatahannaf yata'abbad. Apa? At-ta'abbud. Ta'abbud ini bukan daripada hadis. Yang tahu bahwasanya, oh, bayangkan Anda dari banyak sekali lafaz ada satu lafaz yang itu bukan hadis, tapi itu adalah perkataan rawi. Orang tak akan paham. Bayangkan. Gimana ya saya bilang ya? Dari satu fakroh diselipkan satu fakroh kalamnya Nabi. Ada satu yang bukan kalamnya Nabi. Muhadis boleh tahu, so. Ini yang bukan kalamnya Nabi. Itu tak akan mungkin buat macam itu, kecuali apa? Muhadis yang kafir. Anda pernah tengok di bank? Di bank itu kan ada yang pakai apa? Manual kan? Manual. Anda coba letakkan 1.000 uang 50 ringgit yang asli, satu yang palsu. Satu uang fake. Saya dulu pernah tertipu, ada orang letak saya uang palsu, saya tak tahu itu palsu. Saya letak ke bank. Bank itu kayak macam punya apa? Punya orang-orang bank itu macam punya radar, so. Dari banyak ini tak asli. Langsung sama bank dia apa? Dipotong, digunting. Alamak, 100.000 maknanya sekitar 30 ringgit habis. Dia tak tahu tahu dari mana itu, tak apa namanya? Tak asli. Wallah itu khibrah. Itu apa? Itu khibrah. Apa? Pengalaman sudah, itu sudah pengalaman. Dari 1.000 lembar uang, satu terselip, dia boleh sadar, so. Dia boleh sadar. Entah. Ini itu adalah orang-orang yang pandai di dalam apa? Di dalam majalnya, awil idraju fil matan awas sanad awal waqaf lil marfu awil akas. Hadis mursal dibilang muttasil, hadis muttasil dibilang mursal, hadis mauquf dibilang marfu, ataupun selain ataupun sebaliknya. Faquluha ilalun la tudraku illa bil bahath wa jam'it turuq wan nadhar fiha. Dan semua penyakit-penyakit ini yang ada di dalam hadis tidak akan diketahui kecuali bil bahath. Benar-benar tengok hadis ini secara teliti, detail, dan semua turuknya. Oh, ada turuk min fulan, di compare. Loh, kok ada lafaz ini? Di sini kok tak ada. Loh, kok ada fulan di sini kok tak ada? Orang-orang yang punya khibrah langsung apa? Radarnya itu apa? Radarnya itu bermain. Sudah semua. Kerjanya memang macam itu, memang macam itu. Ada satu, saya lupa siapa, ada muhadis kabir ya. Satu zaman ada dua muhadis kabir. Satu orang ini datang ke yang pertama, tolong hukumi saya hadis ini. Hadis ini yang pertama, ini sahih, ini jayyid, ini hasan, ini dhaif. Duh, kok engkau ini menghukumi macam seronok sangat. Paham ya? Sahih, hasan. Engkau tahu dari mana ini sahih, ini hasan? So, kalau engkau tak percaya dengan hukumku, engkau pergi ke kawanku fulan. Dia akan menghukumi sama dengan hukum saya. Benar, datang, masuk sahih, hasan, jayyid. Semuanya sama. Kok bisa kau buat macam ini? Dia bilang, sudah, kami sudah apa namanya? Sudah terbiasa. Berpengalaman, kami punya experience. Jadi, macam hadis Rasul itu berbicara dengan kita. Ada seseorang itu, kemarin itu namanya siapa? Al-Imam Al-Buni, pengarang Syamsul Ma'arif. Dikatakan bahwasanya saking pandainya dengan ilmu huruf, sampai huruf itu cakap dengan dia katanya. Ada beberapa orang itu tahu. Dikatakan Abdul Aziz Ad-Dabbagh
bisa mengetahui mana hadis Rasul, mana bukan dari baunya. Oh ini baunya hadis Rasul, oh ini baunya kalam sahabat. Itu walaupun tidak bisa dibuat hujah, tapi minimal istinasan. Minimal apa? Istinasan. Minimal, oh ini kelihatannya hadis Rasul. Kenapa? Apa ya? Lafadznya itu macam tak asing. Apa? Uslubnya, tarokibnya, uslubnya hadis Nabawi, apa namanya itu, Jawamiul Kalim. Tak macam uslub kita, minal bebelil kalim kita ini. Cerewetil kalim. Rasul tak macam itu, Jawamiul Kalim. Tampak. Dari lafadznya itu tampak. Dan yang tahu macam itu, yang boleh punya perasaan, yang boleh sadar macam itu, semuanya ada siapa? Hanya muhaddits al-kabir. Karena itu lam yu'allif fi hadza illa qalil, illa apa? Illa qalil. Hukmuhu annahu min anwa'i dhaif. Hukum daripada hadis mu'allal atau hadis ma'lul atau hadis apa? Mu'al adalah apa toh? Dhaif. Kecuali nanti ada pembantu, ada penyokong, namanya istishhad atau mutabi. Syahid apa? Syawahid atau mutabi. Ada sedikit perbedaan antara apa itu syahid? Itu maksudnya ini lemah, disokong agak sedikit tinggi, sokong lagi sedikit tinggi, sokong lagi sedikit tinggi. Jadi kalau sendiri dia lemah. Jadi orang lemah satu dia lemah. 2 orang bergabung sedikit kuat. 3 lebih kuat. Akhirnya 10 orang lemah bergabung jadi kuat. Ini namanya hay'ah majmu'iyah. Kalau ada mutabi atau syawahid, biasanya hadis yang mu'al ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi yang hasan ataupun yang sahih. Wallahu a'lam. Apa perbedaan tawabi sama syawahid? Nanti insya Allah di kitab yang akan datang akan saya jelaskan apa perbedaan antara tabi dan syahid. Nah, sekarang ini hadis mu'allal ini atau hadis ma'lul atau mu'al ini dia masih bisa dibuat sebagai penyokong atau bisa disokong. Dia sendiri bisa menyokong, dia sendiri bisa disokong. Ada lagi yang lebih teruk daripada itu. Apa itu? Namanya matruk. Apa itu matruk? Matruk itu adalah hadis yang di dalamnya itu ada 2 kriteria. Yang pertama, salah satu perawinya semua ulama sepakat bahwasanya orang ini dhaif. Di sini contohnya Amr bin Syamr an Jabir. Amr ini semua sepakat bahwasanya dia itu apa? Dhaif. Bukan hadisnya, so. Orangnya ini apa? Dhaif. Kenapa orang ini dhaif? Sebabnya banyak. Mungkin dia pernah berdusta. Walaupun bukan dalam hadis loh ya. Kalau dia pernah berdusta dalam hadis, maknanya dia itu pemalsu hadis. So, sudah orang semacam ini settle sudah, ini sudah di blacklist. Blacklist sudah tak mungkin bisa whitelist lagi, sudah blacklist, sudah habis. Matruk ini adalah orang atau salah satu kriteria matruk, orang ini pernah berbohong. Walaupun bukan di dalam hadis. Macam borak-borak macam ini. Walaupun dalam bercanda. Kita kan biasa kan dusta, bercanda kita dusta itu biasa, itu macam itu biasa. Dalam dulu zaman muhadisin kalau ada orang berdusta walaupun dalam bercanda, game over sudah orang itu. Sampai dikatakan Imam Bukhari jangankan berdusta kepada orang. Imam Bukhari itu pernah bepergian nak jumpa dengan seseorang yang cari seorang katanya pernah meriwayatkan hadis. Tanya orang itu mana sana, dia datang. Terus dia jumpa orang itu sedang menggembala kambing. Kambingnya itu sedang nak lari. Terus dia buka kopiahnya macam ini agar kambingnya itu apa? Datang dan nak makan yang di kopiahnya. Imam Bukhari tengok saja kerja. Kambingnya datang, dia pakai kopiahnya lagi. Macam ini. Dia tanya, kejap, tadi engkau buat macam ini, engkau kopiahmu, engkau begini kan itu. Di dalam kopiahmu ada sesuatu tak? Tak ada. Saya cuma nak bohongi kambing agar kambing itu apa? Datang dan dia tak lari. Kalau lari saya pernah nak kejar. Oh, jadi engkau bohongi kambing. Masalah, saya pergi. Kenapa? Kalau Anda berani bohongi kambing, saya tak yakin
Anda tak berani bohong atas nama Rasul. Jadi bohong walaupun kepada hewan, menurut orang-orang yang punya kriteria tinggi dalam hadis macam hadis sahih, tak diambil macam ini. Matruk ini apa? Dia pernah berbohong, atau dia ini fasik, dia pernah bermaksiat. Walaupun bukan dengan berbohong, mungkin dia sering tengok-tengok perempuan, mungkin pernah sekali tak sholat. Nah, kalau kita macam mana? Kita sudah tak sholat Jumat berapa bulan sudah? Itu salah satu kriterianya, ya ini orang ini perawinya ini dhaif dengan beberapa sebab ya. Salah satunya dia pernah berbohong, walaupun bukan di selain hadis. Kemudian contohnya orang ini fasik atau sudah nyanyuk, sudah pikun, sudah tua, manusia, atau sering salah, sering terlupa, masih muda tapi sering apa? Sering lupa. Orang semacam ini apa? Dhaif. Yang kedua, hadis yang dia riwayatkan tidak diriwayatkan orang lain. Nah, ini kan pelik kan? Hadis mu'allal ini tidak. Riwayatnya banyak, cuma satu ini bermasalah. Oke, maksudnya tidak. Sudah rawinya bermasalah, hadisnya cuma satu saja. Loh, ini kan apa namanya? Ini kan pelik kan? Kok tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali anta? Dan anta bermasalah pula. Anta pernah dusta kah? Anta ini fasik kah? Karena itu hadis matruk ini lebih teruk daripada mu'allal. Karena itu hukumnya hadis matruk tidak bisa disokong dan tidak bisa menyokong. Bahkan kalau menyokong, mungkin yang disokong itu problem nanti akhirnya. Loh, yang menyokong Anda kok pembohong? Macam itu. Maknanya jangan-jangan Anda ini satu geng dengan pembohong ini. Supaya ada semacam itu, so. Itulah yang namanya apa? Matruk. Dibilang fahadha amr matrukul hadis. Yani hadisnya matruk. Dia hadisnya bukan maudhu, so, tapi terlampau lemah. Sampai tidak bisa untuk disokong, diangkat sudah tidak berguna. Untuk mengangkat pun juga dia tidak mampu. Ada kemungkinan kecil sekali dia itu hadisnya benar. Ya, mungkin ya orang yang nyanyuk mungkin sekali dia benar. Ada kemungkinan Tuan Azmi. Orang nyanyuk kemungkinan sekali benar mungkin. Mungkin dia pernah berbohong di selain hadis, dalam hadis dia tidak mungkin apa tidak itu. Tapi ketika dia sudah pernah berbohong, para ulama itu sudah amik jarak, jaga-jaga. Orang ini berani berbohong. Ada potensi dia pun berani berbohong di dalam hadis Rasulullah SAW. Soalnya hadis Rasul ini dia bukan sesuatu yang boleh kita boleh kita amik ringan. Karena kalau hadis ini problem, agama ini problem. Karena itu akidah Asy'ari dikatakan ahli sunnah, bukan ahli Quran, tapi ahli sunnah. Kenapa? Karena ada banyak orang itu mempermasalahkan hadis dari awal. Akidah Asy'ari mengatakan kalau anta anak menjadi akidah Asy'ari, engkau kena amik sunnah. Karena dulu ada orang itu mazhab firaq Islamiyah namanya Qur'aniyun. Ada dulu tak silap dulu sempat di Indonesia itu ada namanya Islam sejati. Apa Islam sejati itu? Tak amik kecuali Quran. Sunnah mana? Kami tak amik. Semacam itu. Maknanya Anda confirm Anda bukan ahli sunnah. Kalau Anda anak ahli sunnah, Anda kena amik sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di sunnah ini khidmahnya sunnah ini hebat. Banyak orang khidmah di sunnah sampai sekarang. Kenapa? Karena banyak orang sampai serang-serang sunnah. Dan mustalah ini untuk membezakan mana hadis yang kuat dan mana hadis yang lemah. Lemah pun mempunyai beberapa tingkatan. Ada yang syadz, ada yang mungkar, ada yang matruk, ada yang mu'allal, macam-macam. Al-matruk,
Al matruk huwa ma rawahu rawin wahidun mujma'un ala dhafi. Yang di hadis hanya diriwayatkan oleh satu perawi, maknanya jalannya hanya satu. Dan jalan ini semua sepakat orang ini apa? Dhaif. Hadisnya pelik pula. Nah, kan harus kita kena ambil jarak itu. Kita kena ambil jarak. Fa dhahara min at-ta'rifi wasirawil matruk amron. Maka dari definisi ini katanya Sayyid Muhammad bahwasanya spike sifat daripada rawi yang matruk itu ada dua. Yang pertama apa? Al-awwal anna rawiya mujma'un ala dha'fihi litihamihi bil kadzib aw likaunihi urifa bil kadzib fi ghairil hadits. Dibilang yang pertama, rawi itu disepakati oleh semua ulama bahwasanya perawi ini apa? Dhaif. Kenapa? Dia tertuduh. Dia belum berbohong, Sufyan. Tapi apa? Tertuduh. Tersangka bohong. Tersangka belum tentu benar, Sufyan. Atau dia pernah berbohong tapi di selain hadis. Fala yu'manu an yakdziba fil hadis. Maka ada potensi orang ini apa? Juga berbohong dalam hadis. So, tengok, kita punya standar ulama dalam hadis tinggi sekali standarnya hadis ini. Dan tidak ada semacam ini di agama manapun. Anda kalau tengok riwayatnya Taurat, riwayatnya Injil, kadibun an kadibin, benar, kadzabun an kadzabin. Ahli sunnah satu saja pernah dusta dengan hewan, tepi, kok ke tepi saja. Engkau tidak punya hak untuk meriwayatkan di dalam kitab hadis. Orang nak percaya silahkan, cuma kami akan beri engkau cop dhaif. Macam itu, Sof. Saya beri engkau cop dhaif. Orang nak ambil silahkan, tapi engkau sudah mempunyai cop dhaif. Kenapa? Hanya dusta dengan binatang. Gila. Bayangkan kalau kita jadi perawi hadis. Mungkin orang-orang sudah bilang, ada min arokinil kadzab, dibilang dari pilar-pilarnya pembohong. Katanya kalau ada pilar pembohong, ada salah satunya. Ada beberapa muhadis itu mensifati beberapa rawi ini min arkanil kadzib. Min arkanil apa? Dari pilar-pilarnya dusta. Maknanya ini sudah teruk sangat ini orang ini. Fala yu'manu an yakdziba fil hadis aw li tuhmatihi bil fisik, atau dia itu tertuduh fisik, tertuduh apa Pak? Fasik. Aw li ghaflatihi, dia ini nyanyuk, ghaflah, sering lupa, aw li kasratil waham. Apa ya? Macam itu, sering apa namanya? Sering waswas, sering lupa. Dan yang kedua, kriteria yang kedua untuk hadis matruk adalah infiradu hadzal rawi bi riwayatil hadis. Bahwasanya rawi ini hanya sendiri. Dia tidak punya apa? Riwayat lain yang menguatkan hadis ini. Dia hanya sendiri. Ai infarada bi riwayatil hadis an ghairihi falam yarwihi. Ini pelik ini memang. Hanya satu yang meriwayatkan, Anda pendusta pula. Itu kemungkinan sangat sangat besar bahwasanya hadis ini tak benar. Mithaluhu riwayatu Amrin bin Syamr an Jabir fa amrun hadza matrukul hadis. Contohnya adalah riwayatnya Amr bin Syamr an Jabir. Amr ini matrukul hadis. Biasanya kalau ada ulama mengatakan bahwasanya ini adalah matrukul hadis, maknanya sudah settle sudah. Saya biasanya itu tadi itu saya tengok-tengok pasal al-akal. Hadis-hadis Rasul tentang akal itu banyak yang matrukul hadis. Padahal dinukil oleh lughawiyun, tapi laisa bihujjah. Banyak sekali hadis yang biasanya dia itu mustahirah, tersebar, padahal itu adalah matrukul hadis. Hukmuhu sakitul i'tibar li syiddati dha'fihi fala yuhtajju bihi wa la yustashhad. Apa hukum hadisul matruk ini? Sakitul i'tibar. Tidak diiktibar sama sekali, tidak dianggap sama sekali. Kenapa? Karena dhaifnya terlampau, maka tidak bisa dia dijadikan dalil, dan dia tidak bisa menyokong dan disokong. Dia sudah memang seperti itu. Jadi karena kita tinggalkan, diamputasi. Apakah ada Habib yang lebih teruk daripada matruk? Ada.
Namanya apa? Maudhu. Maudhu. Apa ini maudhu? Hadis palsu. Hadis palsu. Loh, Habib, kalau memang dia itu hadis palsu, kok namanya hadis? Namanya juga apa? Palsu. Kalau dia hadis palsu, ya dia bukan hadis. Macam itu kan? Handphone palsu. Mobil palsu. Apakah dia mobil? Bukan mobil dia. Palsu kok. Apalagi banyak hal-hal yang palsu. Selama dia itu palsu, dia itu bukan hadis. Terus kenapa, Harif? Kok dikatakan al-haditsul maudhu? Kenapa? Dikatakan ini adalah hadisul maudhu bukan karena maudhu itu hadis, tapi karena orang yang pertama kali dengar dikira itu adalah hadis. Jadi dikatakan maudhu ini hadis lidhonni sami ini. Karena yang mendengar mengira itu hadis. Setelah diperiksa ternyata itu bukan hadis. Dan ada satu hadis yang mutawatir ya, mengatakan bahwasanya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, maknanya bukan hadis cakap hadis. Sengaja. Maka silahkan Anda sudah book tempat di neraka. Kalau dengan dibilang wahadal hadis maudhu atau asyakhs wadda', pemalsu hadis. Dulu ada memang beberapa orang ini pemalsu. Dulu Dr. Amjad Rashid, guru saya dulu itu pernah belajar takhrijul hadis di Ahqaf. Yang mengajar saya Dr. Amjad Rashid ya, ini ada orang sekarang menjadi ulama fikih di mana namanya? Di Jordan. Beliau pernah cakap dengan saya itu, beliau pernah jumpa hadis tentang fadhail terong. Man akala terong faqad kada wan dakhalal jannah. Ada lagi fadhail nasi. Fadhail nasi dibilang ini. Ternyata telah diperiksa ada semacam itu. Terus kenapa kok ini hadis, kok ada hadis maudhu? Kira-kira yang buat hadis ini adalah orang kedai jenggol, orang kedai sayur. Jadi untuk marketing sayurnya dia pakai nama Rasul. So, tengok. Dia pakai nama Rasul. So, orang-orang kalau sudah lupa tak takut akhirat, tak takut neraka, apapun dia buat. Dulu ada cerita itu orang nak jual nikop itu. Burda ya namanya. Orang Indonesia cakapnya cadar atau bahasa Arabnya itu nikop. Macam mana ya? Nikop saya tak laku-laku. Akhirnya dia amik satu orang sangat handsome, terkenal handsome di kotanya itu, macam artis lah, handsome. Tolong buatkan syair bahwasanya Anda ini nak cari perempuan yang pakai nikop dan dia itu masih bujang. Maknanya dia nak menikah dengan wanita yang bercadar. Dia buat syairnya diviralkan, tak sampai 1 hari 2 hari habis itu. Nikopnya apa? Habis. Macam mana? Memang viral. Oke lah. Kita nak buat hadis yang maudhu untuk hadis yang maudhu untuk marketing kita punya barang. Ada lagi cerita, biasanya di antara asbabul hadis ini, di antara sebab-sebab memasukkan hadis ini, nak dekat dengan raja. Jadi dulu itu ada raja senang lomba merpati, balap merpati dulu. Ada bahasa Arabnya lupa saya, dan itu haram tuh. Terus tapi raja ini sudah balap merpati itu, lomba merpati. Nanti terbang, siapa yang paling cepat terbang dia yang menang. Oh, lomba banyak, ada balap himar, ada balap, saya pernah tengok balap anjing di YouTube itu. Apa? Ma'ruf kalau kuda tak apa-apa. Kuda, onta, apalagi gajah tak ada masalah itu. Karena itu digunakan untuk berperang.
merpati apa? Tapi sudah raja senang sudah. Raja suka setiap hari dia basuh-basuh merpatinya, dia makan sudah apa namanya? Jatuh cinta dengan merpati. Macam mana ini ya? Akhirnya untuk ada satu orang nak mendekatkan diri dengan raja, dia memalsukan hadis tentang fadilah balap merpati. Macam mana? Rajanya senang, diberi uang karena jumpa hadis tentang balap merpati. Banyak orang-orang, tadi kan saya sebutkan beberapa orang yang terkenal memasukkan hadis. Di antaranya orang alim kabir. Kejap lagi. Al-maudhu huwa makhtalaqahu waftarahu wahidun minan nas. Hadis maudhu adalah hadis yang mukhtalaq. Mukhtalaq ini adalah yang dibuat. Hadisnya ini tak ada tapi dibuat. Mungkin dia sudah tahu bagaimana uslubnya Rasul. Dia nak buat meniru uslubnya Rasul untuk memalsukan hadis. Makhtalaqahu waftarahu wahidun minan nas. Salah satu orang memalsukan hadis wa nasabahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataannya Rasul tapi dinisbatkan kepada Rasul. Itulah namanya iftaro. Iftaro ini lebih khusus daripada kadhib. Kadhib ini berbohong. Iftaro ini sudah berbohong menisbatkan ke orang lain. Jadi lempar batu sembunyi tangan, cakapnya itu. Sudah berbohong tapi dinisbatkan bohongnya itu kepada orang lain. Au ila sahabi au ila tabi'i, atau dinisbatkan kepada sahabat atau kepada tabi'i. Wasababul wada' adamuddin. Adamuddin. Tidak adanya agama. Dulu ada orang-orang itu, satu orang Yahudi itu pernah masuk Islam. Setelah lama di Yahudi, tak suka Islam, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia cakap hati-hati. Dulu ketika saya belum masuk Islam, saya sudah memasukkan 10.000 hadis. Mana itu? Saya sudah lupa. Sudah tak saya hafal. Cuma saya pernah memasukkan 10.000 hadis. Macam itu. Beberapa orang. Dia mengaku. Dan memang benar, di antara sebab-sebab diketahuinya hadis palsu adalah pengakuan daripada yang menciptakan hadis itu. Ini dulu saya cipta. Kenapa? Dulu saya tak takut Allah. Atau mungkin banyak sekali sebab-sebabnya, sebab-sebab memasukkan hadis itu. Au intisar li madhab. Intisar li madhab. Tolong madhab. Syiah nak tolong madhabnya buat hadis tentang Sayyidina Ali. Banyak sekali Syiah itu memasukkan hadis itu. Kita nak caci maki Sayyidina Abu Bakar, kita nak caci maki Umar, kita nak caci maki. Kita palsukan hadis. Au ghalabatil jahal. Terlampau bodoh. Jadi apa ya? Dia kira itu bagus. Paham Anda ya? Kenapa engkau palsukan hadis? Saya palsukan hadis ini untuk menolong agama. Orang-orang ini sudah sudah banyak jauh daripada agama. Orang-orang sudah banyak ke mall. Saya nak pasukan hadis fadilah masjid. Rasul tak cakap itu. Cuma saya nak palsukan. Niatnya baik tak? Niatnya baik. Tapi caranya salah. Dibilang di antara sebab daripada wada itu tolabu targhibin nas fi af'alil khair. Tadi itu bagaimana Anda itu nak mensupport manusia, nak menyuruh manusia membawa orang-orang itu kepada perbuatan yang baik. Macam mana? Pasukan hadis saja. Fayudha'ul haditsu lidzalik wa aktsaru man yaf'alu hadza nu' minal wada' man yantasibu lizuhud. Yang paling banyak buat pemalsuan ini adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya itu, saya ini zuhud, ahli ibadah. Loh, Anda memang ahli ibadah tapi Anda tak pandai, Sof. Dia kira memasukkan hadis untuk membuat orang banyak beribadah itu adalah perbuatan yang baik. Padahal itu min akbaril kabair.
Wa haula'i a'dhamun nasi dararan. Nah, orang ini katanya Ihsan pembelaan lagi a'dhamun nasi dararan, paling berbahaya. Kenapa? Karena dohirnya orang itu orang yang soleh, orang yang zuhud, tapi ternyata perbuatannya apa? Memalsukan hadis. Bahaya kan? Bahaya. Li'annahum yarawna dzalika qurbatan wa huwa minal kaba'ir. La siyama wa innan nas yaktaruna bima la siyama wa innan nasa yaktaruna bima adharu minas shalah. Apalagi manusia itu tertipu. Apa? Serban apa namanya ini? Serbannya semacam lori. Pakai rida. Tapi ternyata hadisnya semuanya apa? Maudhu'ah. Orang-orang, oh ini Masya Allah, hadis macam saya tak pernah dengar. Faithikuna bim wa yanqulunaha anhu. Maka orang-orang yang dengar menukil, kola Habib Fulan, kola Kiai Fulan, kola Datuk Fulan, kola Tuk Guru Fulan. Dohirnya hadis. Kenapa? Orang-orang kan nggak tahu kan, ini yang cakap Tuk Guru, yang cakap Habib, yang cakap Kiai, pasti apa namanya? Pasti benar. Ternyata semuanya adalah hadisul umum. Walladzi sawwaga lahum dzalik imma jahlahum bi hurmati dzalik. Yang buat mereka buat macam itu adalah jahluhum. Mereka tak tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram. Wa imma za'muhumul batil amnal mamnu innama huwal kadzib ala Rasulullah alladzi yudirru bi syar'ihi wa dinihi dunal kadzib alladzi yurawiju dinah. Atau mereka itu tidak tahu bahwasanya mereka kira yang tidak boleh itu adalah memalsukan hadis yang membahayakan agama. Tapi kalau memalsukan hadis yang menolong agama, tak ada apa-apa. Suf jahil ada. Maksud yang baik, kena cara yang baik. Jangan Anda itu menjadi macam komunisme. Maksudnya, yakni maksud menghalalkan segala cara. Yang penting maksudnya baik, cara apapun boleh dilakukan. Itu komunisme itu. Islam tak seperti itu. Dibilang al-ghayat tuqarrirul wasail. Maknanya tujuan itu yang menentukan jalannya. Maknanya kalau tujuan baik, caranya juga harus baik. Jangan macam kaidahnya komunisme. Al-ghayat tubarrirul wasail. Maksud itu membenarkan tujuan. Sufreno. Maknanya jika maksudnya benar, caranya juga apapun caranya boleh dilakukan. Itu namanya kaidahnya komunisme. Islam tak boleh macam itu. Islam itu maksudnya benar, jalannya pun kena benar. Wa ma'alimu annal kulla kadzibun alaihi sallallahu alaihi wasallam wa mimma fa'alaha ula an wadau ahadits shalawatin makhsusah wa siyamatin makhsusah. Dan di antara cara-cara mereka itu memaudukan hadis-hadis barang siapa sholat 3 rakaat sebelum duhur maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Oke kan? Sholat. Akhirnya banyak orang sholat. Ada namanya sholatul raghaib namanya. Ada puasa. Barang siapa puasa 3 hari puasa, 4 hari berbuka, Masya Allah, Allah akan memberikan dia surga 7 kali lipat daripada yang puasa Daud. 3 hari 1 minggu. Seronok nih. Ya dia puasa 3 hari 1 minggu. Baik kan? Tapi hadisnya hadis yang dan itu tak boleh. Dan di antara orang-orang yang famous di dalam memasukkan hadis itu ada yang namanya Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam. Orang ini adalah ulama besar, sampai dikatakan al-jami'. Al-jami' itu yang mempunyai segala macam ilmu. Karena orang ini belajar dari ahlinya. Bayangkan, belajar fikih daripada Abu Hanifah wa Ibn Abi Layla. Fikihnya ambil daripada Abu Hanifah. Hadisnya ambil daripada Hajjaj bin Artoh, ma'ruf ini, terkenal ahli hadis. Tafsirnya daripada Kalbi, Imam Al-Kalbi, Mufassir Kabir. Sirah ambil daripada Ibn Ishaq, terkenal.
Jadi semua fak ilmu dia ambil, tapi memasukkan hadis. Sampai dikatakan orang ini di dalam dirinya ada segala ilmu, kecuali satu apa? Kejujuran. Dia tak jujur. Dia tak jujur. Akhirnya orang ini memasukkan hadis tentang fadilah setiap surat. Fadilahnya Al-Ikhlas apa? Fadilahnya ini apa? Fadilahnya ini apa? Dia masukkan. Dan dia tahu itu tak boleh. Ditanya orang-orang yang pandai hadis, dia tak akan tengok, oh yang meriwayatkan Nuh bin Abi Maryam, maknanya best, tak ada macam itu. Saya kena teliti, saya kena periksa dahulu. Loh, dibilang, Anda kok meriwayatkan hadis daripada Ikrimah? Saya kira Anda tak pernah jumpa Ikrimah. Terus macam mana Anda boleh meriwayatkan daripada Ikrimah? Akhirnya Nuh bin Abi Maryam ini mengaku, ya memang saya memalsukan. Oke, terus kenapa kau palsukan? Saya tengok orang ini sudah terlampau banyak berpaling daripada Al-Quran. Mereka lebih banyak belajar fikih, mereka lebih banyak belajar sirah, tapi mereka tak baca Al-Quran. Untuk mengembalikan antusias muslim kepada Quran, saya kena memalsukan hadis. Suf, tengok. Orang-orang mana tahu kalau Nuh bin Abi Maryam ini pemalsu hadis. Kalau bukan ulama-ulama muhadisun yang yang pandai memeriksa hadisnya dia, kemudian dihukumi bahwasanya ini adalah maudhu. Begitu pula ada di antara pemalsu hadis yang famous namanya Abul Khattab bin Dihyah. Abul Khattab bin Dihyah. Faqad wadu'a haditsan fi qasri sholatil maghrib. Memalsukan hadis di dalam diperbolehkan mengqasar salat maghrib. Salat maghrib nak dikosor berapa? 1,5 kan? Dan ada beberapa mufti, Suf. Mufti. Wa kana min adatihi annahu idza afta fatwa walam yajid laha dalilan yadau haditsan yuwafiqu fatwa. Kalau dia berfatwa dan tak jumpa hadis, buat saja hadis, mudah. Yang penting fatwa dulu. Hadis nomor 2. So, tengok. Kan ulama tak macam itu kan. Tengok hadis dulu, baru berfatwa. Tak. Fatwa dulu, baru cari dalil. Allah. Allah. Dunia saya bilang. Al-intisar di antara sebab memasukkan hadis, al-intisar lil futya indal khata'i fiha. Kalau sudah fatwa salah, untuk membenarkan kesalahannya bukan minta maaf. Buat hadis. Allah. Mungkin kejap lagi kalau ada orang suka Xiaomi, dia palsukan Xiaomi. Pak, saya senang Apple. Manis tak malah Applean. Dakhalal jannah bila bisa. Memaudhukan hadis, wallah. Kama fayadul mufti hadisan yastadillu bihi ala fatwa. Mufti Sof ini, mufti. Memaudhukan apa? Hadis, memasukkan hadis. Kenapa? Agar ini best sangat, ini setiap hadis ada fatwanya. Ada setiap fatwa ada hadisnya, ada alamat habis salaf. Alamat habis, ternyata setelah dicek semuanya adalah bohong. Orang Indo cakapnya hoax, zong semuanya. Qalu wa mimman kana yaf'alu dzalika Abul Khattab ibn Dihyah wa Abdul Aziz ibnul Harith al-Hambali. Di antara mufti-mufti yang sering memalsukan hadis. Ghalabatul jahl awit takarrub bil hukam bimadhihim. Dan juga di antara sebab-sebab memasukkan hadis adalah ingin mendekat kepada siapa? Kepada hukam, kepada raja. Kenapa? Ada fulus.
oh saya nak memelihara ular. Ada hadisnya, Suf. Man rabba hayatan fayakunu ruhahu yahya ila yaumil qiyamah. Terus macam ini. Jadi terus apa namanya? Apa yang nak diinginkan raja, dia cari hadis. So, bukan keinginannya raja sesuai dengan hadis. Hadis sesuai dengan keinginannya raja. Bukan hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Rasul mengatakan, iman kalian tidak akan sempurna sampai apa yang kalian inginkan sesuai dengan apa yang aku bawa. Jadi maknanya, engkau ini hobimu apa? Belajar. Engkau ini hobimu apa? Puasa. Engkau ini hobimu apa? Sholat. Hadir maulid, tahlil. Itu baru iman Anda best. Hobimu apa? Ke mall. Ada hadisnya, so. Mantaroka molat. Mantaloka salasa molat. Tahawunan biha. Bukan salasa jumain. Salasa molat. Barang siapa meninggalkan 3 kali pergi ke mall dalam 1 bulan, toba Allahu ala qalbi. Allah akan cop. Itu hadis yang apa? Hadis yang mautu. Hadis yang mautu. Rajanya sering ke mall, akhirnya orang ini memasukkan hadis tentang fadilah mall. Min fadhailil mall. Hukmuhu annahu batilun tahrumu riwayatuhu illa litahdhir minhu aw ta'limi dzalika li ahli ilm wal ma'rifah. Dan hukumnya hadis maudhu ini apa? Hadis batil. Bahkan dia itu bukan hadis. Dan haram diriwayatkan kecuali untuk tahdzir. Tahdzir ini untuk dikatakan bahwasanya hati-hati, ini adalah hadis maudhu. Diriwayatkan untuk diberitahu bahwasanya ini adalah hadis maudhu, atau untuk dipelajari, dipelajari. Oh, ini adalah hadis maudhu. Dulu ada tak silap, Imam Ahmad bin Hambal ini punya satu murid disuruh menghafal ribuan hadis. Setelah selesai semuanya maudhu. Menangis ini muridnya. Oh sudah, bertahun-tahun saya belajar. Kenapa kok semuanya hadis maudhu? Loh, orang itu punya tugas masing-masing. Ada yang striker, ada yang defend. Engkau ini kiper. Jadi kalau ada hadis maudhu, engkau bukan ini maudhu. Jadi engkau tahu yang salah, tapi engkau tak tahu ya. Semuanya punya fadilah masing-masing, Suf. Ada banyak kitab-kitab tentang hadis maudhu ini banyak. Di sini ada qawaid, di antara yang disebutkan oleh Syed Muhammad bin Nawawi Al-Maliki. Di antara sebab bagaimana cara Anda itu mengetahui apakah hadis ini maudhu atau tidak. Pertama, yang memalsukan hadis itu mengaku ikrar min sahibil wadha. Yang kedua, orangnya salah sebut. Oke, saya meriwayatkan ini daripada Imam Bukhari. Ternyata kematian Imam Bukhari sebelum dia lahir. Paham ya? Jadi Imam Bukhari meninggal, engkau masih belum lahir. Macam mana engkau nak meriwayatkan daripada Imam Bukhari? Atau engkau masih baby umur 1 tahun, Imam Bukhari mati. Macam mana? Budak 1 tahun boleh meriwayatkan? Mustahil. Confirm makna ini adalah hadis apa? Maudhu. Dan yang ketiga adalah rokakatul alfaz. Lafadznya itu macam tak sama dengan lafadznya Rasul. Yang keempat apa? Maknanya. Lafadznya oke, tapi maknanya tak oke. Atau bertentangan dengan qawaid. Di antara min qawaid hadisul maudhu bertentangan dengan akal. Tidak bisa untuk tidak bisa untuk dijamak. Maknanya di sini apa? Maudhu. Atau mukhalif lil his, bertentangan dengan panca indera, tak sesuai dengan kitab wa sunnah. Dan banyak sekali ahadis qawaid yang
yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis maudhu. Dan di antara kitab-kitab yang mukhtas dalam hadis maudhu itu banyak. Ada kitabnya siapa namanya, Husain bin Ibrahim Al-Juzaqani. Nama kitabnya adalah Al-Abatil. Al-Abatil. Yang terkenal yaitu kitabnya Ibn Jauzi Al-Mawdu'at. Ma'ruf itu. Kitabnya Ibn Jauzi apa? Al-Mawdu'at. Dan banyak sekali. Tapi Ibn Jauzi ini banyak orang yang tak suka di dalam hukum tentang mawdu'at. Kenapa? Karena terlampau mudah memaudukan hadis. Sampai beliau tersilap, ada satu hadis dalam Sahih Muslim dimaudukan. Dimaudukan. Jadi memang hukumnya Ibn Jauzi di dalam hadis ini memaudukan hadis terlampau tasyaddud. Ada lagi kalau tak silap Ibn Hibban. Ibn Hibban ini terlampau mudah mensahihkan hadis. Jadi kalau Ibn Hibban terlampau mudah mensahihkan, Ibn Jauzi terlampau mudah apa? Memaudukan. Banyak sekali ya kitab-kitab tentang maudu'at, di antaranya Tadhkiratul Maudu'at. Tapi kitabnya Ibn Jauzi ini sudah ditangkih oleh banyak. Di antaranya Ibn Hajar mengarang kitab untuk mengkritik Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Maudu'at. Karena banyak disebutkan di dalam kitab Maudu'at ini hadis-hadis yang berasal daripada musnad. Karena itu Ibn Hajar mengarang kitab namanya apa? Al-Qaulul Musaddad fi Dzabbi Anil Musnad. Namanya kitabnya namanya apa? Al-Qaulul Musaddad fi Dzabbi Anil Musnad. Kemudian datang Imam Suyuti, tengok lagi hadis itu, tengok lagi kitab itu. Imam Suyuti jumpa beberapa hadis diriwayatkan daripada Ashabus Sunan. Imam Tirmidzi riwayatkan, Ibn Majah riwayatkan. Oleh Imam Ibn Jauzi dikatakan di situ ada hadis maudhu. Akhirnya Imam Suyuti karang kitab namanya Al-Qaulul Hasan fi Dzabbi Anis Sunan. Untuk kritik kitabnya Ibn Jauzi. Tapi walaupun kitabnya Ibn Jauzi ini banyak kritik, tapi kelihatannya itu adalah induk daripada segala kitab hadis maudhu. Karena Ibn Jauzi bukan orang biasa ya, bukan orang biasa. Inilah sedikit tentang hadis al-maudhu. Dengan ini salah sudah hal-hal yang berkaitan tentang mustalahul hadis, tentang makna-makna. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu tentang apa? As-sahabah. As-sahabah. Kenapa? Karena sahabah ini adalah halaqatul wuslah. Untuk sampainya hadis ke kita, tak mungkin lah. Kita kan tak pernah jumpa Rasul. Terus siapa yang jumpa Rasul? Sahabat. Karena itu berbicara tentang sahabat di dalam ilmu hadis ini penting dan vital dan tidak bisa dihindari. Akidah ahli sunnah wal jamaah, sahabat ini semuanya umum. Sebelum kita masuk ke adalatus sahabat, kita kena tahu definisi sahabat. Apa itu sahabat? As-sahabatu. As-sahabiyu. Ini sahabah ya. Sahabah di dalam ilmu hadis. Kalau Anda masuk kitab fikih di dalam Matlabul Iqad, ada namanya Ashabus Syafi'i. Imam Syafi'i ini challenge Rasul. Punya ashab juga? Bukan. Ini adalah mustalah fikih, bukan mustalah hadis. Di dalam ilmu hadis, makna sahabah sayati. Dalam ilmu fikih Syafi'i, saya ajar Matlabul Iqad, bahwasanya yang namanya Ashabus Syafi'i adalah ulama sebelum abad kelima. Maknanya qabla arba'mi'ah. Sebelum abad kelima, ulama-ulama fikih Syafi'i itu namanya apa? Ashabus Syafi'i. Walaupun tak jumpa dengan Imam Syafi'i. Namanya adalah Ashabus Syafi'i. Karena itu kan Imam Ghazali dan Imam Al-Juwaini tidak dikatakan Ashabus Syafi'i. Karena beliau min kornil sadis, bukan min kornil khomis. Tapi ada khilaf, tapi alal mu'tamad Imam Ghazali dan Imam Juwaini laisa min ashabis Syafi'i. Kenapa? Karena
meninggalnya dalam apa? Kornil khamis. So, ini adalah istilah di dalam fikih Syafi'i. Walaupun mungkin sama-sama ashab, tapi berbeza makna. Terus apa Habib makna sahabat di dalam hadis? As-sahabiyyu huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. So, ini adalah takrif yang paling muktamad. Barang siapa sahabat dikatakan orang ini sahabat bila jika dia itu berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, sudah mau 1 jam. Orang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap. Dia tengok Rasul atau Rasul tengok dia, sama. Tak ada beza. Harus dalam keadaan mukmin. Kalau tidak dalam keadaan mukmin, tidak dikatakan dia sahabat. Contohnya macam Abu Jahal, Abu Lahab. Jumpa Rasul kan? Berkali-kali pula. Tapi apakah mukmin? Tak. Tidak dikatakan dia itu sahabat. Dan harus wa mata alal iman. Berjumpa dengan Nabi walaupun sekejap. Rasul tengok dia atau dia tengok Rasul. Dan harus meninggal dalam keadaan iman. So, jadi ada 2 poin. Tengoknya mukmin, matinya juga dalam keadaan mukmin. Di dunia, bukan di langit. Karena itu kan ada yang cakap, Nabi Isa sahabat apa tak? Paham ya? Nabi Isa sahabat apa tak? Ada lagi siapa? Nabi Idris ya yang di sahabat apa tak? Karena jumpa dengan Rasul di malam Isra dan Mi'raj. Tapi bukan di dunia, di langit. Ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tidak. Zahirnya di sini sahabat. Oh, macam mana? Nabi kok sahabat? Apa problem? Nabi juga dia sahabi. Nurun ala nur. Ya gototan dalam keadaan hidup. Bukan Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Paham ya? Ya gototan. Bukan dalam keadaan tidur mimpi Nabi. Saya sahabat. Kenapa mimpi Nabi? Dalam keadaan Nabi masih fi hayatin Nabi. So, beberapa ulama yaron Nabi ya gototan. Tengok Nabi dalam keadaan tersadar, tidak tidur. Ada orang kan nengok, orang-orang yang wali-wali biasa itu tidur tengok Nabi. Wali yang tingkat tinggi dalam keadaan bangun pun juga tengok Nabi. Apakah itu dikatakan sahabat? Tidak. So, ini adalah kuyut untuk menjadikan orang itu sahabat. Dan harus dia mati dalam keadaan iman. Jadi tak cukup tengoknya kafir, kemudian Rasul meninggal, dia beriman, bukan sahabat. Atau tengoknya mukmin, dia menjadi sahabat, kemudian murtad, meninggal dalam keadaan murtad. Karena dulu banyak sahabi yang murtad ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Oke ya Habib, tengok Rasul mukmin, Rasul meninggal, dia murtad, tapi balik Islam lagi. So, tengok. Jadi awal dan akhir semuanya Islam. Tengah-tengah murtad. Apakah dia dikatakan sahabi? Iya. Dikatakan apa? Sahabi. Tapi pahalanya tidak ada. Pahala sahabi tidak ada. Terus apa gunanya Habib? Gunanya anaknya dia, anak laki-laki dia sekufuk dengan anak perempuan sahabat. Walaupun hakikatnya dia itu bukan sahabat, cuma namanya saja sahabat. Kenapa? Karena kuyutnya ada. Tengok Nabi mukmin mati dalam keadaan walaupun tengah-tengahnya murtad. Paham ya? Tengok Nabi mukmin, Nabi meninggal murtad. Sebelum dia mati mukmin. Tapi ketika dia mukmin, dia tak sempat tengok Rasul lagi. Rasul sudah meninggal. Orang semacam ini juga dikatakan apa? Dia itu sahabat.
tapi sudah tidak mempunyai pahala sahabat. Untuk menjadi sahabat, Anda cuma perlu sekali pandang dengan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak payah lama, sekejap saja. Anda pandang Rasul atau Rasul pandang Anda. Memandang Rasul lebih afdol daripada sholat fardu semuanya. Karena itu kan ru'yatul wajhur Rasul, apa ru'yatul wajhir Rasul afdolul ibadat ba'da syahadat. Ba'da syahadat. Setelah Anda bersyahadat, ibadah yang paling afdol adalah tengok Rasul Shallallahu Alaihi dalam keadaan hidup ya. So, beberapa habaib diriwayatkan pada Habib Ahmad dan Sholeh Al-Bahr. Dalam beberapa kitab saya pernah baca bahwasanya beliau sempat bermimpi Rasul dan amik hadis, 3 hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh orang. Di antaranya hadis itu ya, barang siapa membawa subhah, apa subhah itu apa? Tasbih. Walaupun tidak bacanya, walaupun tidak dibuat untuk berzikir, maka dia dianggap minad zakirin, di antara orang yang berzikir. Walaupun tidak berzikir, cukup bawa tasbih. Dan yang kedua, barang duduk dengan satu wali soleh atau orang alim sekejap saja, lebih afdol daripada ibadah 1 tahun. Dan barang siapa minum kopi gahwa, maka malaikat akan bersolawat kepadanya, meminta ampun untuknya selama bau gahwa ini masih ada. 3 hadis ini diriwayatkan oleh Habib Ahmad dan Sholeh Al-Bahr dalam mimpi. Apakah itu dikatakan hadis? Kenapa? Karena Rasul sudah meninggal. Riwayatnya siapa? Dari Rasul. Ada indah ahli sunnah layan fakir. Anda tak percaya silahkan, tak percaya juga silahkan. Iman Anda tidak terpulang kepada percaya dengan siapapun kecuali percaya Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya sahabat. Barang siapa yang jumpa dengan Nabi dalam keadaan mukmin, sekejap dia pandang Rasul atau Rasul pandang dia, dan meninggal dalam keadaan beriman. Walaupun di antara keduanya itu dia apa? Murtad atau kafir. Dan harus di dunia jumpanya, bukan di langit. Dalam keadaan Rasul hidup, bukan dalam keadaan Rasul meninggal. Berbeza dengan menjadi tabi'i. Menjadi tabi'i ini tidak semudah menjadi sahabat. Menjadi tabi'i karena Anda duduk lama. Kenapa? Karena cahayanya sahabat tak sekuat cahayanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk lama dengan sahabat, belajar lama dengan sahabat, baru Anda menjadi apa? Tabi'i. Wa hadza as-sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, wa hadza inda aktsar muhaddisin wa yara ba'dul usuliyyin syurutan ukhra la budda minha fi ta'qi sahabat. Dan ini adalah definisi sahabat menurut majoriti muhaddisin. Adapun sebagian orang ahli usuliyin, yakni ahli usul fikih, melihat ada beberapa syarat yang lain yang harus terpenuhi kalau nak menjadi sahabat. Di antaranya apa? Tulu mujalasatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syaratnya menjadi sahabat adalah lama duduk dengan Nabi. Tak cukup sekejap saja tengok 1 hari kemudian pergi sudah menjadi sahabat. Tak cukup seperti itu. Alal mu'tamad cukup. Kenapa? Karena nurun nubuwah ini beza dengan yang lainnya. Banyak orang-orang itu tengok Nabi beriman, Sof. Tengok saja beriman. Berapa banyak orang-orang datang ke Rasulullah, saya nak beriman kepada Anda. Kenapa? Mukamu tuh macam bukan muka apa? Pembohong. Macam itu, Sof. Kenapa? Karena ada nurun nubuwah. Wa minha al-khuruj ma'ahu lil ghazwah. Sebagian orang ahli usul fikih mengatakan bahwasanya untuk menjadi sahabat kena perang sekali dengan Rasulullah SAW. Jadi mengatakan harus meriwayatkan hadis. Baru dikatakan apa? Sahabat. Wal masyhur al-awwal. Tapi pendapat yang paling kuat tak payah itu. Cukup tengok sekali atau Rasul tengok dia walaupun sekejap. Sudah dikatakan itu adalah apa? As-sahabi. Berbeza dengan tabi. Ya dengan tapi kalau tabi'i kena lama. Kenapa itu? Karena nurus sahabah tidak sekuat nurun nubuwah. Kemudian kita akan masuk kepada adalatus
adalah sahabat. Ya, ini adalah pendapat dari Sunnah wal Jamaah, bahwasanya sahabat ini semuanya adalah udul. Mana udul ini bukan sahabat ini maksum macam Rasul, bukan semacam itu, bukan semacam itu. Saya di sini saya tulis apa? Al murad bi adalati sahabah huwa qabulu riwayatihi min ghairi takallufi bahtin an asbab. Kalau ada diriwayatkan, kalau yang meriwayatkan di sini adalah sahabat, tak yah Anda cari. Ini pasti benar, kecuali sudah ada bohir bahwasanya dia ini berbohong. Tapi tengok ya, orang lain, contohnya Anda meriwayatkan hadis, saya tak akan terima kecuali saya benar-benar yakin kejujuran Anda. Karena awal saya tengok Anda ini pembohong. Karena itu saya kena cari tahu apa yang kena membuat saya ini menerima hadis Anda. Berbeda dengan sahabat. Sahabat saya kena terima kecuali saya tahu dia bohong. Berbalik. Al-asal fi sahabah al-adalah. Di dalam manusia, al-asal fi ghairi sahabah al-jarah. Kalau ada orang saya tak tahu siapa Anda, hadisnya dhaif. Tapi kalau ada sahabat saya tak tahu, hadisnya sahih. Berbeda kalau memang sudah ada para ulama mengatakan jangan ambil hadis dari sahabat ini. Ini maknanya ini exception. Kalau tidak ada kalam, siapa orang ini? Tak ada yang cakap, tapi dia sahabat, sudah cukup. Berbeda, dia ini siapa? Fatih. Terus apa dia ini? Saya tak tahu. Dhaif. Dari awal kan dia itu apa? Dhaif. Al-asal finnas al-jarah. Tapi dalam sahabat as-sihah. Itu maknanya adalah tus sahabat. Anda kena terima hadisnya para sahabat tanpa Anda penat-penat untuk apa? Penat-penat untuk cari tahu apakah ini sikoh atau tidak, tak ya. Semua sahabat apa? Sikoh. Kecuali yang sudah dinas oleh para ulama, ini problem. Siapapun sahabatnya yang ikut zaman fitnah ataupun tidak ikut zaman fitnah. Insya Allah masalah adalatus sahabat kita akan teruskan di bulan yang akan datang, karena ini sedikit panjang. Karena nanti akan ada adillah ala adalatus sahabat dan yang lainnya. Sudah berapa jam? Sudah 1 jam lebih. Insya Allah kita berhenti sampai sini dahulu. Kita teruskan di yang akan datang. Mungkin tinggal 2 kali lagi kita akan selesai. 2 kali lagi lah kitab ini. Insya Allah kita akhiri sampai sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.